Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim. Halaman 222 surat Hud ayat 6 juz ke-12. Ayat-ayat sebelumnya terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur dan menciptakan alam semesta ini. Kita semua makhluk, dari mana, mau ngapain, dan nanti kemana kita. Kita ini berada dalam satu jalur yang tidak bisa kita keluar. Mati, nggak ada, hidup, nanti mati lagi, ya kan? Nanti hidup lagi, nanti dibangkitkan, dikembali kepada Allah. Makanya Allah kasih kita petunjuk hidup, namanya Al-Quran. Alif Lam Mim kitabun ayat uhkimat ayatu, satu kitab yang uhkimat itu mapan, ya, kuat, tak bisa berubah-berubah aturan-aturannya. Sejak Allah turunkan sampai sekarang ya begitu. Sejak Allah ciptakan bumi langit ini sampai sekarang ya begitu terus ya. Summa fussilat, kemudian dirinci, ya, datang dari Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui, maha menguasai. Kita kalau sudah tahu begitu, ngapain lagi nyari Tuhan selain Allah, kan? Persoalan kan, kenapa orang masih banyak mencari Tuhan selain Allah? Alla ta'budu illallah. Cukup Allah saja Tuhan kita. Tapi Tuhan dalam pengertian bahasa Arab, bukan dalam pengertian bahasa Sanskerta. Tuhan itu nggak jelas bahasa Sanskerta. Yang, sang yang, kan? Makanya kata Allah nggak bisa, lafaz jalal itu diartikan Tuhan, nggak bisa. Allah, karena Allah itu nama. Di Indonesia kacau kan? Allah diartikan Tuhan, ilah diartikan Tuhan, Rabb diartikan Tuhan. Ini tiga hal yang berbeda nih. Allah nama dari zat penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta. Dia punya sekian nama. Dalam satu hadis itu ada 99 nama. Dari nama itulah paham kita. Dia ada Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Malikul Quddus, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya sampai As-Sabur, terakhir Sabur 99. Makanya mengenal Allah itu yang utama, ya. Kita kalau nggak mengenal Allah, kacau hidup kita nih. Mau ngomong kayak apapun, kayak orang Indonesia ini kan, wah kita mereka bilang apa? Kita membela rakyat, ya kan? Rakyat mana yang mereka bela? Penipu semua mereka itu. Coba kita lihat ribut sekarang soal banjir, soal longsor. Ya, cari ujung-ujungnya mereka aja tuh yang kuasa itu. Bagaimana mau beres? Gak usah lah soal agama, soal dunia aja gak beres. Makanya tugas penguasa, pemimpin dalam Islam coba dua, gak macam-macam. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, ya, dalam bukunya Al-Ahkam Sultaniyah. Tugasnya cuma dua, himayatid din wa siyasatid dunya. Ya, menjaga agama ini agar gak dirusak, agar tidak ditinggalkan, diamalkan. Jadi jalani aja agama ini, simple. Ada akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, hukum, peraturan, ekonomi, semua jalanin aja. Kemudian apa? Wasiyasatid dunia, ngatur dunia. Orang kagum-kagum lihat Barat bisa ngatur dunia awal-awalnya doang.
Karena nggak ada bimbingan Allahnya. Kacau barat semua sekarang. Amerika kacau, Eropa kacau, Cina kacau, Jepang kacau. Sementara lagi Korea akan kacau. Mana dunia yang mereka bisa? Mereka bangun dunia dengan penuh kezaliman, ya kan? Mengorbankan sebagian besar rakyatnya. Amerika itu hampir 50 juta orang sekarang yang akan mati kelaparan tuh. Amerika, wah hebat. Jajah sana, jajah sini, palak sana, palak sini. Uangnya disetor semua ke Israel. Dikuasai semua mereka oleh Zionis itu. Jadi kita sering sekali tertipu kan. Dulu juga begitu. Zaman Ad, zaman Samud, mereka hebat-hebat teknologi konstruksinya, teknologi industrinya hebat sekali. Orang bilang ini hebat-hebat sampai gak lupa Allah, melawan Allah, Allah hancurin. Sampai Fir'aun, sampai seterusnya. Jadi kalau kita gak kenal Allah, hidup kacau. Mau pribadi, mau keluarga, masyarakat, mau negara, mau dunia. Dunia kacau. Kenapa kacau dunia ini? Karena aja lari dari petunjuk Allah Ta'ala. Kalau turunkan nih, Kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Artinya jangan kamu ikuti sistem menjalankan hidup ini kecuali Allah. Contoh sederhana kan, di mana-mana ada aturan ya. Orang mau main bola dan lapangan bola ada aturannya. Makanya ada wasit, ada peringatan 1, 2, habis itu lampu kartu merah. Ada aturannya. Itu main bola itu. Kita ini di alam, di dunia atas bumi yang Allah ciptakan, dihadirkan kita sih. Ada aturannya nggak kira-kira? Ya ada dong. Terus kita kan manusia. Kalau hewan nggak perlu aturan, karena dia nggak ada beban, tanggung jawab nggak ada. Kalau cabut akalnya, hanya tinggal syahwat. Kalau malaikat full tanggung jawab, karena bisa full. Pagi siang malam 24 jam dia bertasbih mengabdi Allah. Kenapa? Karena dicabut syahwatnya Allah Ta'ala, nggak kasih syahwatnya. Lalu kita jin dan manusia ada akal, ada syahwat. Nah disinilah letak ujiannya tuh, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan bilang pula nanti Allah nggak adil dong, Allah zalim. Kenapa ada syahwat? Kenapa ada neraka? Itu kan namanya aja ujian kan. Malah tidak adil kalau Allah tiba-tiba masukin ini orang ke neraka, masukin ini orang ke surga tanpa ada sistem kan, tanpa ada penilaian yang benar. Sistem itu untuk buat penilaian, ini melanggar, tidak melanggar. Susah amat sih mahamin umat begini-gini aja, padahal simpel kan. Apa yang membuat umat ini dibatasi oleh apa? Dibatasi antara dia dengan Al-Quran. Waja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastur. Jadi ada hijab mastur, hijab yang menutupi sehingga enggak nyambung sama Al-Qur'an. Ya. Pada simpel, wa anistaghfiru rabbakum. Ya. Tsumma tubu ilaihi. Istighfar kita sama Allah, bertobat atas kesalahan-kesalahan kelemahan kita. Nanti Allah akan beri juga hidup kita sementara di dunia ini, nggak akan selama-lamanya. Yumati'akum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Ya, Allah akan berikan karunia kepada orang berhak mendapat karunia-Nya. Wa in tawallau, kalau kalian berpaling, kalian nggak berhak dapat karunia. Fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Pasti kalian menghadapi azab besar di dunia dan di akhirat. Sekarang azab besar. Tapi orang kita tidak paham adab. Pejabat yang dungu-dungu, yang tolol-tolol, yang ingus-ingusan, yang preman-preman, yang mafia-mafia, yang itu ketawa-ketawa lihat orang dapat musibah kan. Tawa, padahal yang rusak itu sebabnya mereka. Ya Allah. Ini enggak ada gap ya, ada tembok yang membatasi antara peristiwa dan hikmahnya. Tidak ada, mereka happy-happy aja. Saya lihat bakal bilang, itu hanya ramai di medsos aja itu. Udah terkubur orang, ratusan orang, udah hilang ribuan orang. Udah mengungsi jutaan orang, dia bilang tanya ramai di medsos.
Ya kan? Ada pula yang marah-marah kalau lihat orang ngantarin sumbangan ke sono, pejabat. Ya Allah, gimana Indonesia ini ya? Kayaknya kalau ada masyarakat zaman batu mungkin lebih tolol dari itu kali. Maka hati-hati, jangan sampai wa taba Allahu ala qulubihim. Allah tutup kunci mati hati mereka. Jangan sampai hati kita. Hati kita ini ada gelombangnya. Pikiran kita ada gelombangnya. Kalau gelombangnya sama matching dengan sunatullah ketemu kan, paham. Ini untuk apa semua ini? Kenapa semua ini terjadi? Paham. Tapi kalau udah ditutup Allah, selesai. Yang perlu kita fikirkan apa? Kita kembali semua kepada Allah. Kita ikutin sistem dia, nggak ikutin kembali. Kita taat, kita durhaka kembali. Beriman nggak atau kafir kembali. Santai-santai atau semangat kembali. Tapi tentu setiap yang kembali nggak akan sesuai dengan keinginannya di dunia kalau dia tidak ngikutin jalannya. Dia mau kembali ke Bandung, sampai situ belok kiri dia sampai di tol itu kan, tol perpisahan tol apa namanya itu, Taman Mini apa namanya, setelah Taman Mini. Belok kiri sampai ternyata apa? Serang. Aduh, kalau ke Bandung belok kanan kan. Hati-hati kita Pak. Kalau kita tersasar di tol, hatta sampai ke Merak baru tahu, balik lagi nggak apa-apa, masih bisa. Tapi kalau kita kesasar di akhirat, ke akhirat mati, selesai. Maka Allah kasih tahu, Allah rahasiakan kematian. Kenapa Allah rahasiakan kematian? Agar kita bersiap-siap sehingga menganggap habis ini saya mati. Daqatu qalbil mar'i qailatun li sahibiha. Denyut jantung kita ini bicara pada kita, innal hayata daqaiq wa thawani. Hidup ini cuma beberapa menit, beberapa detik saja. Hati-hati, waspada. Rasul katakan apa? Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Qila wa ma hadhimil ladzat? Perbanyak mengingat yang menghancurkan kelezatan. Apa dia? Tanya al-maut. Mati. Tua muda mati, sehat sakit mati, kaya miskin mati, rajin ke masjid enggak rajin mati, rajin baca Quran enggak rajin mati, pelit atau pemurah mati. Tinggal kita mau matinya yang mana nih? Ini bukan ancaman nih, benar. Maka dalam hidup ini kita terbuka saja sama Allah, fair sama Allah. Jangan sembunyi-sembunyiin. Allah tahu, ya kan? Saya enggak ke masjid karena begini-begini. Allah tahu itu. Allah tahu. Saya enggak baca Quran karena begini-begini. Allah tahu. Ya, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi satu ucapan dicatat Allah Taala. Wallahu alimun bidzatis sudur. Apa aja gerakan hati kita tahu Allah Taala. Jujur aja mau Allah Ta'ala, lebih baik, lebih untung. Ya Allah, saya belum bisa baca Quran, bantu saya ya Allah. Jujur aja. Ya kan, bukan jauh dari masjid, jauh dari komunitas, seakan-akan dia udah hebat, ya kan? Padahal itu setan nipu. Malu saya katanya, malu. Saya kenapa pakai pertama tadabbur saya itu satu-satu saya suruh baca dulu. Satu-satu. 15 tahun yang lalu. Dari 40, 3 minggu, 4 minggu tinggal 4 orang lagi. Oh, saya tahu saya ternyata orang kita itu malu kalau tidak bisa baca Quran. Lebih baik ini nggak datang. Coba lihat, iblis pandai banget ya. Padahal dijelasin ayatnya, walladzi yatata'ta. Orang yang terbata-bata masih dapat 1 pahala. Apalagi dengan kesungguhan, menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Kalau dia sungguh-sungguh Allah kasih cara-cara nanti sehingga dia bisa. Toh si fulan bisa. Masa kita nggak bisa? Setan pandai. Nggak enak Tinggal 4 orang. 4 kali tinggal 4 orang. Makanya udahlah kalau itu sama-sama aja baca dah, ya kan? Sama-sama aja baca. Asal mau suara keras saya tahu tuh dari mana muncul suara yang benar, dari mana muncul suara yang tidak benar. Padahal yang namanya tilawah itu satu harusnya.
Sehingga kita bisa betulkan kan, yang mendengar pun bisa terbetulkan, nggak perlu dapat giliran semua. Oh ini ternyata tadi saya salah, enak kan? Tapi itulah orang kita, ya kan? Ya udahlah, waktu juga terbatas, cuma 1 jam, baca rame-rame dah, habisnya 10-15 menit, ya kan? Baru masuk tadabbur. Ala kulli hal. Nah, ayat yang kita baca tadi, Allah memberikan satu keputusan, satu hukum. Jadi setelah Allah suruh kita ibadah kepada Dia, Allah kenalkan dirinya siapa, ya kan? Bagaimana cara hidup kita di dunia ini, berapa lama, siapa yang ngasih kita rezeki. Nanti juga kita akan kembali, dan percuma kita nifak bermunafik ria dengan Allah. Terbuka aja lah, ya Allah saya lemah, kuatkan saya. Iman saya lemah nih Allah, kuatkan. Kasih saya ilmu. Rabbi zidni ilma. Karena sumbernya ilmu. Nabi aja berdoa, diajarin malaikat. Padahal Nabi itu baru kedengaran awal nih, awal ayat, akhirnya udah tahu dia, saking pinternya. Maka cepet dia ngomong, ditegur Allah Ta'ala, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk baca Quran cepat-cepat, ya kan? Inna alaina jam'u Quran, kami akan mengumpulkannya dalam hatimu, jadikan hafal. Wa Quran, kami akan bacakan melalui Jibril. Makanya Nabi barulah dengerin satu ayat baru dibacakan, baca. Maka kita gitu cara baca, ngikutin cara Rasulullah SAW menerima ilmu dari Jibril. Oh itu buru-buru. Sama juga kayak sholat kan, nggak boleh mendahului imam, nggak sah sholat kita. Cakuran juga gitu, nggak boleh mendahului. Walaupun kita lancar bacaannya, walaupun kita hafal, karena itu adab kan. Setelah selesai gurunya baru ikutin, selesai ikutin, itu adab ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu agar enggak lagi alasan-alasan ngeyel manusia ini, Allah kata bahwa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini dari makhluknya kecuali Dia, Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan rezeki. Tapi ilmu nggak bisa begitu ya. Ilmu didatangi, kok nggak dapat. Ilmu dihafal, dipahami dan diamalkan. Kalau rezeki bisa datang Pak. Saya sering banget ya, hampir tiap hidup saya begitu aja kayaknya. Pada habis rezeki ini, datang lagi, habis datang lagi deh. Yaudah ngapain bingung kan? Apa bingung? Simple Pak. Saya tuh karena dulu suka makan gitu ya. Kebayang nih kalau bisa makan di Al Jazeera nih, di Arab enak makan. 2 menit 3 menit itu ada yang nelpon. Ustaz di mana? Kita makan yuk. Pergi aja sekira makan warung Padang kan. Ternyata kita ke Al Jazeera ya. Gitu Pak, begitu tuh. Baru kebayang, aduh kayak di surga aja rasanya. Baru kebayang kan. Saya suka makan Arab kan. Ustaz, di mana Ustaz? Ini kita makan deh, ayo. Kita kira bawa kayak Cibubur situ kan. Ternyata diajak ke puncak mau makan di Arab, di Sinbad kan. Kemana kita? Ke puncak Ustaz. Ya Allah, dulu tuh saya beli handphone tuh susah banget gitu loh. Ya kan? Kan mahal awal-awal handphone keluar itu kan. 6 juta berapa. Ustaz temenin saya ke Bandung ya. Saya mau ada urusan, ayo ke Bandung. Ternyata ke Bandung pergi toko handphone dia. Ustaz pilih aja mau yang mana, pilih aja yang paling bagus. Enggak salah nih, enggak, pilih aja yang paling bagus. Dulu ada kan Samsung bagus tuh kan. Jadi kita yakin Pak, yakin testisnya kita semua sama, tes kisih sama kan. Dalam perut ibu kita pernah berdoa enggak? Hah? Wala berdoa, wala apa. Ya ini sekarang kita bisa berdoa kan. Dulu pernah baca Quran lah kita dalam surat Hud ayat 7 ya. Ayat 6 Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya mustaqarra mustauda'a kullun fi kitabin mubin. Enggak tahu kita ayat itu.
Berapa lama kita dalam perut ibu kita dapat rezeki dari Allah tanpa doa, tanpa ikhtiar? Ya hitung aja lah, 9 bulan, 8 bulan setengah, bahkan ada yang lebih. Lahir kita, tadi sumber rezeki kita cuma satu, pusar, plasenta. Sekarang jadi 2 setelah lahir sumber. Susu ibu kita kan 2. Allah bisa aja buat 1. Artinya apa? Semakin lahir kita ke bumi, semakin terbuka sumber lahir kita. Orang-orang berdatangan, paham juga enggak. Ada yang ngasih kompor, ada yang ngasih rice cooker, ada yang macam-macam. Itu dulu saya awal-awal lahir itu, banyak banget. Mau diapain? Gak ada gunanya juga. Akhirnya kasih-kasih dah sama yang itu rezeki. Siapa yang giring tuh? Allah yang giring. Begitulah seterusnya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada doa. Kan? Semakin banyak sumber rezeki kita kan. Cuman orang kita dasar gak kena Allah, jangan doa melulu. Loh, doa itu harus diperbanyak karena ini senjata. Para nabi menang karena doa, mujahidin menang karena doa, bukan karena hebat mereka. Tapi enggak menafikan ikhtiar, enggak. Tapi jangan pula menafikan doa. Bodoh kita. Wa ma min dabbatin. Di sini Allah bilang apa? Kalian harus bekerja dulu baru dapat rezeki. Ada enggak di sini nih? Enggak. Tanpa kerja kalian bisa dapat rezeki. Berarti apa? Berdoa. Doa untuk semua hal. Minta sehat, minta rezeki, minta ilmu, minta anak-anak soleh, solehah, minta teman-teman baik, jamaah rukun, masjid nyaman, ibadah tenang, khusyuk. Minta semuanya. Jangan minta apalah. Kalau sudah nggak punya anak, lama nggak punya, baru minta. Enggak, minta itu nggak ada kaitannya. Ikan udah kepepet banget baru minta. Enggak, minta itu selama-lama, selama kita ada, selama kita nyawa. Maka Allah katakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'at. Saya jawab semua permintaan orang minta. Kemudian apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku jawab, aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi, orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka terhina. Jadi doa ini yang kita lakukan sebanyak mungkin, karena doa ibadah. Doa itu sendiri bagian dari apa susahnya berdoa? Oh, harta saya udah banyak, saya nggak minta berdoa lagi, minta harta, sombong. Sebentar lagi Allah habisin gimana? Oh, karena saya sehat, saya nggak minta sehat. Nah, Allah cabut kesehatan nanti gimana? Saya muda, nggak perlu doa sama Allah Taala, kekuatan. Allah cabut sebentar ditua nanti. Maka banyak orang boros wajahnya kan, masih muda tapi kelihatan udah tua, nggak berdoa. Minta muda terus sama Allah Ta'ala. Paling tidak semangatnya muda. Kalau fisik gak bisa, Allah sudah kasih batas. Tapi kalau semangat kita mau semangat atau tidak semangat kita. Jadi begitu jamaah. Terkait rezeki ini gak dicari dia akan datang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah mewajibkan dirinya memberi rezeki kepada semua makhluk yang melata, mau semut, mau manusia, mau ayam, mau apa. Wa ya'lamu mustaqarrah. Allah tahu simpanan rezeki kita ada di mana. Dokter gigi Khairul Tanjung ternyata simpanan rezekinya di properti awalnya. Enggak nyongkel gigi kan? Ya kan? Saya Fakultas Syariah ternyata lain sumber rezekinya, dagang. Ya kan? Coba lihat, tidak bisa, tidak tahu kita kantong-kantong rezeki kita itu di mana. Pak Gani ternyata setiap hari di AC terus dia. Ya kan, kita kepanasan nih angkot naik gojek dia kedinginan terus di AC. Sumbernya beda-beda. Wa ya'lamu sarqa wa mustauda'aha.
di mana tempatnya, di mana tempat dia menetap. Ini orang akan di Depok, ini orang akan di New York, lahirnya di mana-mana Allah kehendaki. Wa musaudaha, sumber rezekinya Allah giring ke situ. Allah giring ke situ. Ya kan? Kullun fi kitabin mubin. Semua sudah ada dalam kitab Allah, Lauhul Mahfuz. Saya ke Kuala Lumpur pekan lalu, berapa kali naik Grab Cina semua sopirnya, drivernya. Loh sebenarnya berarti di Malaysia banyak Cina miskin ya. Tapi bukan berarti miskin pengertian ini ya. Artinya rata-rata kan pengetahuan kita di Indonesia Cina itu bos-bos semua kan. Kecuali di Serang kan. Cuman saya tanya, Pak berapa Bapak dapat narik Grab di sini? Wah itu kan. Ternyata Grab itu dari Malaysia asalnya kan. Dia bilang dapatlah saya, karena sebentar aja mas saya 50 ringgit, sebentar 20 ringgit, saya tunggu sekali-kali. Dia bagus-bagus, pelayanannya bagus, mobilnya bagus. Karena Alphard itu berkeliaran. Saya tanya sama saudara saya, kok banyak banget orang kaya di sini? Enggak, itu mah Grab itu katanya. Grab, Alphard, ada pilihannya. Bedanya 3 kali lipat. Kalau yang biasa yang ekonomi itu seperti Honda Brio segala macam itu kan, ekonomi itu 10 ringgit, dia cuma 30 ringgit. Cobain juga dong, bilang 30 ringgit ya. Ya kemana-mana kita pakai Alphard, di sana bisa. Artinya apa? Ekonomi itu bang merata gitu kan. Orang miskin bisa naik Alphard. Paling tidak nyoba-nyoba untuk sekali kan, dua kali, ntar ketagihan. Jadi dia banyak dapat berapa? Saya hitung-hitung kan 1 ringgit 4 ribuan gitu kan. Berarti Bapak bisa dapat. Kadang-kadang bilang 300 ringgit, dia bilang dapat. 300 ringgit, 400 kali 4, 1,2 juta kan. Sehari dapat. Di sini dapat 3.000 aja. Coba sopirnya merokok, kita masuk musik, pakai celana pendek. Saya ribut mulu saya sama mereka ini. Kalau ambil yang ekonomi itu kan, ada. Makanya pengen saya buat insya Allah doain ya. Kita punya Grab, punya sendiri ya. Jadi kita markas di masjid, ya kan. Setiap karawali suruh sholat, merapat ke masjid, kerjasama dengan masjid. Udah ada ide-ide saya. Bisa konsep sekarang, doain tinggal cari investornya. Jadi memang saya di mana-mana ada rezeki orang. Saya ke Cina ada rezeki orang. Saya ke Eropa ada rezeki orang. Saya ke Turki ada rezeki orang, ke Arab, ke Afrika. Manusia ini banyak loh. Kok bisa Allah kasih tahu, Allah kasih rezeki? Enggak semuanya lah mereka pintar kayak kita kan di Indonesia ini kan. Enggak semuanya lah yang sungguh-sungguh. Pemalas ini banyak kan. Yang bodoh ini banyak. Tapi kan ada rezeki mereka kan. Ini bukti ya Allah. Apalagi kita berdoa, apalagi kita bekerja, berikhtiar, berlipat-lipat itu. Kayak orang udah bekerja dapat warisan, kan, dapat bonus, gitu-gitu lah kira-kira. Hidup ini perlu dipahami ya, kalau enggak kacau kita. Ya. Kenapa mudah bagi Allah ngasih rezeki? Sebanyak ini manusia nggak pernah Allah nggak kasih rezeki. Bilang ada kemiskinan, lihat dulu dong. Bisa kena rekayasa manusia, bukan karena potensi rezekinya habis. Digarong, kita ini susah cari duit, ini digarong oleh mereka, nggak tanggung-tanggung. Garongnya itu semuanya. Kekayaan alam digarong, keringat rakyat digarong dengan pajak dengan segala macam ini, ya kan? Tenaga rakyat digarong, disuruh kerja berjam-jam 8 jam, gaji cuma nggak seberapa. Nanti kalau saya jadi presiden kerja 3 jam aja dah, 4 jam, gaji 3 kali lipat. Wah, nanti di mana sumbernya? Entar Allah yang ngasih tahu, Allah tahu. Kalau kita beriman bertakwa, Allah bukakan sumbernya. Sehingga mereka ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk dakwah, ada waktu untuk belajar ilmu, ada waktu untuk ini kan? Ya kan? Pergi 8 jam, kerja 8 jam, pergi 2 jam, pulang 2 jam. Ada 12 jam. Fisik bukan semakin hari semakin kuat kan? Semakin lemah, semakin lemah. Pulang terkapar.
Itu kalau mau pulang mampir kafe habis lagi duit sekian lagi. Maksiat lagi, lihat aurat-aurat maksiat. Kenapa mudah bagi Allah rezeki? Dia huwallazi khalaqas samawati wal ard. Orang dia pencipta langit dan bumi. Fi sittati ayyam, cuma 6 hari saja. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Waktu itu arasnya di atas air. Tugasnya, tujuannya untuk apa Allah buat step-step begitu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kalian belajar dong bagaimana cara proses penciptaan alam ini. Ya, kita jangan terlibat versi ilmu kalam ya, ilmu yang enggak jelas itu. Kita versi sains saja. Ya kan? 6 hari itu apa maksudnya? Baca di internet ada. Wa kana arsyu 'alal ma', aras di atas air itu apa? Nanti diributkan lah. Berarti punya tempat dong. Atas dia lah, bumi, alam, langit kan tempat semuanya. Orang dia sebelum diciptakan semua ini air, alam ini air Allah ciptakan, diledakkan baru terpisah antara bumi dengan langit. Namanya Big Bang, dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an. Tidakkah orang kafir itu memperhatikan bagaimana kami dulu langit dan bumi ini satu yang terpadu, kemudian kami pisahkan. Fataqna bainahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami jadikan setiap yang hidup ini dari air. Kita dari air. Tumbuh-tumbuhan dari air, hewan dari air. Nah, persoalannya kita bisa enggak menempatkan diri peluang besar ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah uji kita siapa yang terbaik amal kita. Terbaik amal itu ditentukan oleh apa? Ibadahnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sistem hidupnya dari Allah, orientasinya Allah, bertemu Allah di akhirat, masuk surga. Itu ahsanu amala itu. Bukan bisa bangun bisnis raksasa, ketemu orang kafir juga bisa. Ya, bukan itu. Jadi ahsanu amala itu hidupnya sesuai dengan sistem Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu semuanya dunia akhiratnya. Nah, kenapa kita kufur pada akhirat? Ya, ini sebab manusia lalai, sebab manusia ingkar, sebab manusia kafir, sebab manusia jauh dari ajaran Allah, tidak mau ikut Al-Quran, tidak ikut Rasulullah. Walai qulta innakum mab'utsun. Kalau kamu katakan hai Muhammad, kalian semua akan dibangkitkan Allah ba'dal maut, setelah mati kedua ini, mati pertama ini, la yaqulanna alladziina kafaru illa sihrun. Orang-orang kafir yang enggak percaya, ini sihir nih, ucapan-ucapan yang menyihir ini. Kenapa dia bilang begitu? Kalau ada orang beriman dibilang kita kena sihir, ya kan? Padahal iman sama sihir mah jauh bedanya. Ya kan? Sihir datang dari setan. Ada ulama ngomong hebat di mana-mana sekarang, ada ulama Kuwait sekarang. Ya, Dr. Tariq As-Suwaidan dicabut warga negaranya oleh pemerintah Kuwait dan anak istrinya kejam banget. Itu kalau dia ngomong tuh luar biasa. Dia dokter perminyakan dari Amerika, lahir tahun 53. Waktu muda itu mendidik anak-anak luar biasa sampai sekarang. Dia bilang ada, ya, kenapa negeri Islam ini tidak bangkit? Di antaranya karena dictatorship, dictatorship politik di negeri Islam ini kacau deh, mau-maunya penguasa aja. Kemudian penjarahan kekayaan umat luar biasa. Wah, begitu-begitulah pikirannya, ya kan? Sampai saya mau terjemah itu di pada waktu. Sampai dia bilang, dan terakhir itu adanya Israel di Palestina, harus dibuang nih mereka ini. Pemerintah Kuwait kan pasti ditekan sama Zionis itu kan, cabut sekarang warga negara tanpa pengadilan. Anak istrinya, siapa yang berikan kekuatan dia? Pengikutnya puluhan juta orang, sampai ngisi training ke Kuala Lumpur, ke Malaysia itu saya lihat. Indonesia aja nggak dapat jatah, nggak ada koneksi kali. Cabut sekarang warga negaranya. Mau kemana tuh? Bilang terserahlah, saya bumi ini milik Allah Ta'ala, mau kemana aja. Ya kan? Itu kekuatan dari Allah, bukan sihir. Tapi ada juga orang yang hebat gitu kan, bahkan mungkin bisa terbang, bisa jalan atas air. Ya sihir. Beda dong. Kalau sihir dari setan, kalau kekuatan ini dari Allah.
Kemudian lalu mereka kufur pada Allah. Lalu mereka, mana tuh azab-azab yang dijanjikan? Walain akharna anhumul adzaba, kalau kami takhirkan, kami undurkan azab karena mereka kufur, ila ummatin ma'duda, sampai waktu yang ditentukan, la yaquluna ma yahbisu. Loh, kenapa enggak ada azab sampai sekarang? Nantang-nantang gitu kan? Apa alasannya tak ada azab enggak turun? Lah, ala yauma ya'ti masufa anhum wa qamma kanu yastahzi'un. Ketika datang azab, mereka enggak bisa lari dari situ. Sekarang siapa yang bisa lari dari tsunami, lari dari gempa bumi, lari dari tanah longsor, lari dari banjir? Siapa yang bisa lari? Ayo, kalian nantang-nantang. Wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Dikepung mereka oleh azab karena tengok memperolok-olokkan. Kebalikannya, walin adzaqnal insana minna rahmatan, kalau kami berikan pada mereka rahmat, ada harta, ada kesehatan, summa naza'naha minhu, kemudian kami cabut kembali rahmat itu darinya, innahu la ya'usun kafur, putus asa dia. Jadi memang orang kalau enggak connect sama Allah gini hidupnya nih. Enggak dikasih azab nantang, karena enggak percaya kan. Dikasih rahmat lupa, sombong. Dicabut Allah rahmatnya kembali apa? Untuk tes, putus asa. Oh, ini kan? Ini manusia yang tidak kenal Allah. Walain adaqnahu na'ma ba'da dharra masathu, kalau kami berikan kepada mereka nikmat setelah lepas dari kemudaratan yang menimpanya, la yaqulun, dan mereka akan mengatakan, ini hasil karya kita nih, zahabas sayyi'atu anni. Bagaimana cara saya mencari solusi di tengah kesulitan? Saya, ya kan? Bagaimana cara negara bisa lolos dari krisis? Sombong. Sombong banget manusia ini. Innahu la farihun fakhur, dengan bangganya dia, maha karya. Karya apa lo buat berstadion, duit dari rakyat juga. Maha tu Allah Ta'ala. Ini calon-calon penguasa sombong ini. Hati-hati ya, kena manusia yang elu-elukan jadi dia sombong. Enggak dipakai pula lagi untuk pertandingan. Mubazir itu duit tu. Innal mubazirina kanu ikhwanash syayatin. Itu ciri-ciri enggak berkah. Hati-hati saya lihat. Indonesia ini benar-benar ya, orang baik aja kelihatannya melawan Allah Ta'ala cara berfikirnya, cara hidupnya. Ada orang baik kita lihat. Ngeri nih tinggal di Indonesia nih. Tambah parah nih. Apakah semua orang seperti itu? Tidak. Illal ladzina sabaru. Ada orang-orang yang sabar. Apa arti orang sabar? Yang faham sunnatullah, paham sistem Allah dalam kehidupan, sehingga dia ketika diberi Allah kebaikan dia bersyukur, ketika diberi apa? Keburukan dia bersabar. Lihat, tapi sedikit yang begitu. Semoga kita bagian dari yang sedikit itu. Enggak perlu ngoyo-ngoyo kita mayoritas rakyat Indonesia ini paham seperti kita. Dulu saya ngotot banget saya lihat fakta dan ayat-ayat, udahlah. Fokus saja, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu dulu. Hai orang beriman, fokus. Selamatkan diri dan keluargamu dari api neraka. Maka saya buatlah kajian keluarga, tarbiyah keluarga. Artinya apa? Ayo, keluarga kita akan selamatkan, anak cucu kita. Nanti masih ada waktu, masih ada ilmu, masih ada tenaga, masih ada harta, kembangin lagi kan. Tapi kalau enggak, fokus saja kita, selesai. Karena faktanya memang begitu Indonesia. Dunia bukan Indonesia aja, Arab sama aja. Ya, teman-teman Arab saya kan banyak juga. Tahulah saya kondisi Arab. Bahkan dalam beberapa negara lebih parah dari kita. Ya kan? Jadi kaum muslimin rahimakumullah, illal ladzina sabaru. Tapi bukan sabar yang pasif. Wa amilus shalihat. Mereka akan stabil. Ketika dia merasa tidak dapat petunjuk, dia kembali kepada petunjuk Allah.
Dia meminta kepada Allah soal rezeki, dia nggak akan khawatir karena itu atas jaminan dari Allah. Tapi soal ilmu dia khawatir karena nggak ada jaminan tanpa nuntut ilmu akan dapat ilmu. Ya kan? Ada nggak orang tiba-tiba ujuk-ujuk alim lahirnya? Bohong. Dulu ada anak Afrika itu kan, yang bisa ceramah umur 3 tahun itu ternyata tuh ada ininya, pembisiknya pakai sihir, pakai jin. Ya. Tidak ada orang lahir alim itu, nggak ada, Pak. Kalau ada orang lahir alim, kita udah alim lah kita. Orang kita lahir, kecuali kita plong nggak lahir ini. Tapi ada nggak orang lahir kaya? Ada, sebelum lahir udah kaya, masih dalam perut ibunya, orang tuanya kaya. Ada itu di nasibnya kaya, nggak bisa bisnis, nggak bisa politik, udah kaya jadi penguasa. Ada. Hah, mau lihat apa lagi kita? Di Allah yang ngasih kan. Jadi kita memang harus membentuk diri orang yang sabar dan beramal soleh. Itu dari mana? Dari pengetahuan kita tentang Allah, tentang agama Allah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhkan. Barulah ada jaminan. Ulaika lahum maghfiratu wa ajrun karim. Di akhirat mereka dapat ampunan, di dunia dapat ampunan, di akhirat ampunan, dan mereka dapat pahala besar, amin, surga. Jadi gampang masuk surga itu kalau mau ikuti petunjuknya. Tapi kalau kita mau buat petunjuk sendiri, mau masuk surga cara kita sendiri, kayak orang makan rasa-rasa itu. Dia makan rasa Indomie rasa kari ayam, ternyata rasanya doang. Indomie rasa soto kudus, karena soto kudus ada di situ. Nggak dipanggil-panggil lagi soto kudus ya. Ikan rasa. Beragama nggak bisa dengan rasa real. Ini ilmunya, ini pengamalannya, ini sikapnya. Sikap kita sabar, continue beramal soleh, sebisa yang kita lakukan, dijamin. Jaga iman. Nggak ada keyakinan kita sistem lebih baik dari sistem Allah, nggak ada. Oh, kan belum terapkan urusan lain. Ini keyakinan kita, sistem Allah dalam semua sistem hidup tidak ada yang bisa melebihi sistem Allah Subhanahu Ta'ala. Karena fardu kifayah. Tapi pribadi kita fardu ain terjalankan secara maksimal. Nggak ada alasan karena nggak bisa Quran, nggak bisa ini. Baca, belajar, makanya ilmu. Kalau rezeki Pak nggak dikejar, nggak dicari juga dapat. Nah, lalu dalam menghadapi masyarakat banyak fakta yang luar biasa. Sampai Nabi itu sering tertekan. Nego mereka sederhana dan sampai sekarang begitu. Muhammad, jangan begitu amat beragama dong. Ya kan? Sama itu. Jangan ketat-ketat begitu dong. Kita kan ada tradisi, ada apa lokal apa istilahnya? Apa? Hah? Kebijaksanaan lokal. Iya, kearifan bahasa Arab ini. Aku pakai bahasa Arab pula lagi arif. Kearifan apa sih kearifan lokal itu? Nyembah berhala itu kearifan lokal. Pakai kutang, ibu-ibu kutang itu pakai kearifan lokal. Ya. Bergaul nggak di sini dari Jawa ngumpul-ngumpul karena semua kampung sampai anak cucu zina. Berpunya anak cucu baru nikahin. Itu kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah masakan. Nah, kan? Makan Sunda ke Sunda dong. Walaupun ada banyak juga dibawa kemana-mana. Terus kekayaan alam, di sini ada boksit, di sini ada minyak, itu kearifan lokal namanya. Tapi kalau agama nggak ada kearifan lokal. Nanti yang ini Hindu, yang ini Buddha, yang ini Yahudi, yang ini Nasrani, yang ini nggak beragama, yang ini campur-campur. Itu kebodohan lokal namanya, itu kedunguan lokal. Apa kearifan lokal? Jangan mau terbodoh-bodohin. Oh enggak, kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya dalam tanah dan lahan. Kalau seandainya nanti sebagian Allah tenggelamkan, masih ada punya kita. Atau Allah merdekakan, atau Allah pecah, nggak ada lagi wassalam itu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu la ilaha illallah. Mau di Papua kita, mau orang Papua kita, mau orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Batak, Ambon, la ilaha illallah, ya udah.
Bhinneka Tunggal Ika itu namanya. Jangan ngarang-ngarang lah kita. Itu ngarang-ngarang untuk menyesatkan umat ini. Ya, setan itu yang menjauhkan kita. Makanya Nabi dulu fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaik. Bisa saja Muhammad, ya, mereka minta kamu tinggalkanlah sebagian wahyu ini, jangan terlalu, ya, sebulan kau jangan ekstrim lah. Jangan radikal dong. Masa enggak boleh menyembah patung Tuhan-Tuhan kami sejak abad-abad dahulu? Masa dibalikkan orang ke Tuhan yang esa? Biarin aja lah kearifan lokal. Yang menyembah berhala biarin. Tapi lucu ketika ada orang bertaubat menyembah Allah Ta'ala disiksa. Seperti Bilal kan? Enggak adilnya mereka dari situ. Ketika ada yang sadar dikriminalisasi, diboikot, bahkan dibunuh. Hati-hati keadaan. Barangkali saja Muhammad engkau meninggalkan sebagian yang diwahyukan kepada engkau karena wadaikum bihi sadruka, hatimu, dadamu jadi sempit omongan-omongan mereka, nego-nego mereka. Ayaqulu, bahkan mereka berani mengatakan, kalau Muhammad benar, laula unzila alaihi kanzun, kenapa enggak dia dikirimin gelondongan emas? Kenapa Muhammad hebat? Coba rubah tuh bukit Safa Marwah jadi emas. Wah, iya kan? Makanya banyak di Indonesia tokoh-tokoh terpengaruh, ada emas katanya ngumpet di bawah, di Bogor, di bawah apa? Situs. Bukan bilang, sobat tulis. Di bawahnya ada emas katanya. Doktor Quran, Menteri Agama, pergi ke presiden. Diketawain rakyat. Ada lagi pengadaan uang, dukun, toko-toko, ada toko Ijmi, ibu-ibu itu, doktor. Adiknya di sekelas sama saya. Ngilang sekarang. Dibilang ini logis. Apa logis? Ente itu kan dokter dari Amerika. Kok logis? Orang ngadain uang. Kecuali nggak, uang tuh hanya bisa dicetak. Kecuali ente pergi ke Peruri sono, gandain lah. Otak ini setan masuk, bodoh-bodohin. Sekarang banyak. Kenapa ini tertipu sekian puluh miliar? Kenapa itu aja kerjaan. Mari ada teman datang, kita cerita-cerita kan, si Fulan kenapa habis duitnya? Biayain emas Soekarno, uang Soekarno ada di Swiss ya. Saya bilang, saya 97, 98 udah datang orang ke rumah saya tuh, gedor-gedor pintu. Saya bilang, saya lihat, kok sepatunya udah miring haknya, kera bajunya udah robek-robek. Ini udah kelamaan di jalannya nih. Bawa koper itu. Pak Ustadz, di sini ada data-data emas Soekarno, Ustadz. Kita bisa cairin, ini nomornya, nomor serinya di bank di Swiss, gini. Saya bilang, kamu anak Soekarno enggak? Enggak. Lah, anaknya lebih tahu lah daripada kita. Saya bilang, enggak Ustadz, ini kan lalu mau apa ente sebenarnya? Saya perlu ongkos. Bilang dari tadi dong. Dari tadi ente bilang ongkos, saya kasih 10.000, 20.000 nih. Itu juga nggak ada duit waktu itu kan. Karena saya sering ke Arab, jadi mereka kira saya tuh kaya gitu kan. Ada lagi teman jauh-jauh datang dari Jeddah. Akhi, dari mana? Saya ada di rumah di Depok. Ini. Saya mau datang pulang ke Indonesia. Ini. Ada sesuatu berita gembira. Dia bawa ke rumah. Ada apa, akhi? Ini saya dapat amanah. Apa? Ini 10 lembar lebih. Saya kasih contoh 1 lembar aja apa? Uang dolar 1 juta dolar. Berarti kali 16.000. Berapa tuh? 16 miliar ya? Hah? 16 miliar dong, 1 juta dolar 16 miliar. Ya kan? Nanti kita 30% antum, 30% sana, sisanya yang punya. Coba, mana yang punya? Sini. Enggak, orangnya gini. Nomor serinya ada, cairkannya di BI. Karena dia tahu saya ngisi di BI kan. Saya kenal karena murid saya jadi direktur SDM di BI itu. Saya panggil teleponnya. Ini ada yang hayal-hayal nih akhi, gimana? Kalau saya dengar itu mah uang palsu, mana ada di dunia ini uang 1 juta dolar 1 lembar. Kalau punya dia yang pegang, dia yang pergi, ngapain ngajak kita?
Ini keris apa ada lagi apa samurai sudah 100 tahun yang lalu ini bisa tiang ini bisa saya buktiin di depan mata saya dah, buktiin dia bisa memotong baja walaupun sebesar pipa gas itu tiang listrik sini bawa. Enggak Ustaz, ini tinggal sedikit Ustaz. Setan saya bilang sedikit-sedikit. Setan habis duit Pak, habis duit dia. Miliaran. Sampai sekarang ngumpet enggak berani lagi entah di mana. Hilang. Ada aja orang kita, ibu-ibu tuh, samurai. Ada. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu Rasul. Tugas dia menyampaikan risalah, bukan cari duit. Tugasnya minta sama Allah gunung Uhud dirubah, gunung Bukit Safa Marwah buat jadi emas. Auja amahu malak atau di asistennya malaikat. Apa pula Nabi Muhammad punya asisten malaikat? Malaikat itu asistennya Allah menyampaikan perintah-perintah dan anunya Allah kan. Ada aja pikiran orang Arab nih. Maka Allah katakan, hei Muhammad, innama anta nazir. Kamu tuh gak boleh keluar dari pakem. Kamu tuh seorang pemberi berita takut. Udah. Di ayat lain kamu itu basyir, ya kan? Pemberi berita gembira. Innama alaiyal balagh, innama alaikal balagh. Kamu tuh nyampein. Beriman gak beriman terserah, terima gak terima terserah. Makanya kalau kita mau plong ngaji itu, ya, harus kita hanya menyampaikan yang berita gembira dan berita menakutkan. Ya udah, orang mau terima, nggak terima, orang nggak terima kita ada berpahala, apalagi diterima kan itu kan. Jadi saya nggak ngotor Pak, kita harus jamaahnya harus begini, harus banyak gini, makanya ngarang-ngarang gitu loh. Nggak ada cerita itu. Hatta tinggal satu di sini, asal mau saya datangin, ya kan? Tinggal satu orang, kecuali udah nggak ada, ngapain datang? Wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah itu yang mewakil kita, Allah bukan Rasulullah SAW, bukan. Artinya urusan kita sama Rasulullah. Ini bahasa-bahasa kalau kita pahami kayak orang-orang kita nitip dong. Kalau ada orang mau pergi sholat, mau wudu, nitip dong. Kayak itu tadi. Ini otaknya ini. Agama nggak bisa diwakilkan. Nikah bisa, jual beli bisa, talak bisa. Ada wakalah namanya kan, kita tolong dong bawain mobil saya lagi gak enak badan, atau tolong bawa ke bengkel, bisa. Tapi kalau agama gak bisa diwakilin, cukup Allah wakil kita, serahkan ke Allah. Artinya apa? Biar Allah yang buat aturannya, ya, agar kita lurus hidupnya, tidak musim-musiman begini. Ini sebentar lagi musim puasa nih, orang kita tuh musim-musiman. Masjidnya musim puasa, ngaji musim puasa, sedekah musim puasa. Itu pun di awal-awal pula. Enggak bisa pula sampai selesai kan? Itu ciri-ciri yang gagal tuh enggak bisa sampai selesai. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, ya ini ayat-ayat yang kita baca ini kan sejak dari awal nih, sekarang udah sampai hampir separuh ini. Ternyata tadabbur saya yang paling jauh sejak ini ada di sini. Ayat mau masuk ayat 13, ayat 12 ya. Ayat 13. Jadi saya udah pernah lama nih, tapi ternyata berhenti karena alasan-alasan udah sampai ke sini, lihat masjid ini udah sampai ke sini ternyata. Nah, sekarang disalib oleh Al-Ijabah. Kenapa? Karena tiap minggu kan. Yang lain cuma 2 minggu sekali, sebulan sekali, ya lupa lagi lah. Ya. Semoga Al-Ijabah istiqomah sampai akhir kita tadabbur insyaallah taala. Nanti kayak orang naik sepeda dah bisa tadabbur sendiri. Ya kan? Kalau udah khatam kita bawa tinggal terus sendiri, nanti kita baca materi yang lebih advance lagi. Ya, Allah taala alam. Demikian, semoga apa yang kita lakukan ini mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga selalu istiqomah kita dengan Al-Qur'an. Tiada hari tanpa Al-Quran. Kita mohon kepada Allah agar Allah bantu kita untuk mewariskan Al-Quran pada cucu kita. Inilah tugas utama kita sekarang. Kalau harta mah tadi, bisa aja anak kita lebih mudah rezeki dari kita, lebih banyak rezekinya.
Ya, insyaallah taala. Demikian untuk baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.